Shalom, kekasih Tuhan, merupakan sukacita bagi kita sekalian bisa berjumpa pada saat ini melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Bersama-sama kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai 23. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan dan kita berdoa. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Allah, selalu baru setiap hari. Sekalipun dalam keadaan sulit sekarang ini, kami tetap bersyukur kepadamu. Pertolonganmu Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini, beroleh kekuatan dan kesehatan yang baru, bahkan diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Merupakan tanda bahwa Engkau selalu ada menolong kami. Ampuni salah dan dosa yang masih kami lakukan kepadamu ya Allah. Perkenankan kami untuk datang di hadirat-Mu dan berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan seperti berikut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, Renungan Harian Toraya memberikan satu tema, yaitu yakinlah. Mengapa kita harus yakin? Dan kepada siapa kita harus yakin? Dalam pembacaan kita pada saat ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun kita fokus dengan pasal 11 ayat 16-23 pembacaan kita pada saat ini, yang di dalamnya bangsa Israel mengeluh dengan keadaannya dan khawatir apa yang akan mereka makan. Jika kita perhatikan ayat 4-15, di situ bangsa Israel mengeluh bahkan menangis karena mereka hanya memakan manna dan ingin memakan daging. Ketika Nabi Musa mendengar keluhan dan tangisan mereka, maka berkatalah Nabi Musa kepada Tuhan dan mengungkapkan isi hatinya, bahwa ia merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab atas bangsa Israel. Lalu Tuhan menjawab Nabi Musa pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 pembacaan kita. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan tua-tua Israel sebanyak 70 orang ke kemah pertemuan. Dan Tuhan memberkati ke-70 orang tersebut untuk memikul tanggung jawab bangsa Israel bersama dengan Musa. Lalu Tuhan akan memberikan daging untuk dimakan selama sebulan lamanya. Kekasih Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini yaitu Tuhan berjanji memberi daging. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka berkeluh kesah, bahkan khawatir akan hidupnya. Bahkan Nabi Musa pun merasa tidak sanggup untuk memimpin bangsa tersebut. Padahal Tuhan telah berjanji kepada mereka akan menyertai dan memberkati sampai ke tanah Kanaan. Pada ayat ke-21 sampai ke-22 pembacaan kita, Nabi Musa meragukan akan pertolongan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dapat memberikan daging kepada 600.000 orang dalam sebulan lamanya? Tetapi Tuhan menjawab pada ayat yang ke-23 bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Kekasih Tuhan, jika kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, itu semata karena pertolongan Tuhan. Meskipun saat-saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, berbagai pencobaan, mengalami sakit penyakit, keterbatasan ekonomi, dan berbagai hal lainnya, yakinlah akan janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengucap syukur dan berdoa, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami di dalam surga. Kami bersyukur padamu saat ini Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu pada saat ini ya Tuhan mengingatkan kepada kami untuk tetap percaya dan selalu yakin akan pertolongan Tuhan
Ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya kami mampu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu, agar kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.